yang saya alamin tadi itu, ketika saya ngerasa berkekurangan, alam semesta merekam saya itu berkekurangan, makanya selalu dikasihnya Hmm. kekurangan terus. Jadi kayak hidupnya susah aja. Nah, ketika saya rubah mindset saya menjadi berkelimpahan, oh, saya kaya raya, alam semesta ini kaya gitu. Apa yang saya mau pasti saya dapatkan. Dan memang akhirnya keadaan saya pun berubah. Kemarin katanya sering banget ke toko emas ya. Oh iya, Gimana sih itu ceritanya? ceritanya itu tentang visualisasi. Itu berkelimpahan ya, dengan berkelimpahan memang alhamdulillah keadaan saya juga untuk materi luar biasa saya dapat. Di situ ada materinya itu diperintahkan, diminta untuk kita membayangkan. Membayangkan ada uang tumpukan. Nah, itu saya rubah. Saya rubah, kalau perempuan kan memang biasalah suka perhiasan ya. Mm-mm. Saya rubah, saya bayangkan ketika jam 10 itu saya ada di toko perhiasan yang saya mau. Saya bayangkan detail, saya bayangkannya saya masuk ke toko perhiasan itu, saya beli perhiasan itu. Saya membayangkannya itu dengan perasaan saya yang penuh penuh kebahagiaan. Ya, gimana ya? Kita datang ke toko perhiasan pasti kan seneng lihat-lihat, bahagia lah. Saya Mm-mm. bayangkan itu, ternyata 2 minggu kemudian itu terjadi. Saya bayangkan saya ada di Bali, nggak lama kemudian saya datang ke Bali. Alam semesta, jadi apa istilahnya, semesta mendukung. Bahwa orang-orang yang datang memang yang dengan mau bertukar energi itu dia yang sudah merontokkan egonya, yang sudah Hmm. siap menerima, ya betul ya, yang sudah merontokkan egonya dan siap menerima program baru, menerima ilmu baru. Dan yang kedua memang orang-orang yang memang pengen sembuh, pengen merubah hidupnya, Hmm. bukan memang Hmm. ya yang memang pengen merubah hidupnya dan keadaannya. Mohon maaf, ada yang sakit yang memang dia betul-betul ingin sembuh, ada yang memang sedang mengalami permasalahan ingin Hmm. selesai masalahnya, dan yang Ya, lainnya sehat holistik begitu. lah ya. Ada Ya, sehat betul. fisiknya, sehat jiwanya, dan sehat rezekinya ya. Ya, betul. Dan memang kebanyakan yang dari segi Mm-mm. Kemampuan saya, materi ya. ya, kemampuan materinya memang berbeda-beda, tapi balik lagi memang mereka yang datang, seperti halnya setiap program yang kita adakan, saya suka terharu loh. Banyak orang-orang yang semangat, mereka terus mengikuti karena memang dengan sadar mereka ingin merubah kehidupannya, pengen merubah. Hmm. Ya, seperti halnya program yang terbaru ini, ketika saya melihat, pasti memang yang ikut kebanyakan memang ada beberapa Itu-itu yang aja memang ya. mereka, ya Heeh. itu Bisa aja. dibilang itu-itu aja ya. Padahal kita Ya, punya member betul. 2.400 loh. Tapi ketika kita punya program dengan nominal yang saya kira sangat terjangkau, itu juga pesertanya itu-itu aja ya. Nah, Bisa betul, disimpulkan ya memang mereka betul yang Hasan. serius ya. Hmm. Ya, nah Untuk itu yang itu aja. program pembenahan ini apa namanya mental block dan pikiran bawah Iya, sadar, berapa yang sudah mendaftar sampai hari ini? sampai hari ini kayaknya 70 lebih deh. Nah, orang-orang Hmm, itu, orang-orang yang memang sudah 10% aja berkesadaran. nggak ada ya. Hmm. Ya, orang-orang yang memang sudah berkesadaran, mereka ingin merubah kehidupannya. Mereka ingin merubah keadaannya. Dan lagi sangat saya sayangkan kebanyakan di luar sana, bukan hanya di RSN ya. Ketika mereka masuk program pelatihan, mereka bayar, tapi masih banyak yang mengeluh. Mengeluh dengan, Hmm. saya belum bisa ini, belum ada perubahan dalam Hmm. hidupnya. Yang padahal sebetulnya, mohon maaf, di Islam pun ada dikatakan bahwa setiap yang sakit itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Nah, seperti halnya kalau kita ngomongin hukum karma dharma ya, eh, kalau Hmm. memang ya itu dia sakit, eh, kalau di Islam kan setiap harinya itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kenapa ada yang saya belum sembuh? Ya karena dia sedang membayar karmanya dulu. Baru setelah itu, setelah dia sering bersadar napas, setelah dia pasrah akan keadaannya,
disitulah biasanya nanti perubahan dalam hidupnya terjadi. Makanya kadang saya Mm-mm. sudah sangat menyayangkan dia sudah bayar tapi dia tidak Nggak dapat apa-apa. berkesan. Berarti ya akhirnya Mm-mm. saya Kenapa? udah masuk bayar ya tapi Mm. saya nggak belum sembuh. Mari kita sama-sama balik lagi ke diri kita. Kita Harus kembalikan hidup, lagi ke diri kita ya. iya Sama seperti betul, yang dikatakan Bang El ya, sebenarnya member RSN ini kan sudah berada di dalam sebuah jamuan makan gitu, dengan banyak betul, makanan yang terhidang di meja, tetapi mereka hanya menonton. Coba, kenapa betul. mereka nggak mengikuti, ikut Karena ingin menikmati instan. hidangan gitu? Kan sayang banget Iya, ya. karena inginnya sebetulnya yang saya lihat sih memang ingin instan. Semuanya juga berproses. Ketika ada orang maksudnya bertanya sama saya, mereka mau masuk, saya pasti bilang begini, Ibu, program kami punya beberapa program, tapi saya ingatkan kembali semuanya itu berproses, tidak ada yang instan. Ketika mau berobat kemanapun, ketika kita ke rumah sakit ya, nggak datang langsung sembuh, tidak. Apalagi Mm-mm, sakit yang sudah dialaminya lumayan cukup mm-mm, butuh penanganan yang lama gitu, yang butuh proses. Makanya pasti ya semuanya juga berproses, nggak bisa yang langsung instan begitu aja. mm-mm, Sayang memang RSN sudah menyajikan semuanya itu ada lengkap dari untuk yang sakit, yang eh, mau untuk keberlimpahan. Hanya mereka menonton aja, tidak ya, mm-mm. tidak menikmati Ya, hidangan yang kami oke. ini. Nah, kita kembali ke topik kita nih tentang mindset nih. Hati-hati dengan mindsetmu gitu kan. Karena mindsetmu juga yang nanti akan menentukan nasibmu, betul nggak itu? Nah, kaitannya dengan itu, RSN kan sekarang sedang mendesain acara atau program ya, namanya program apa itu? Eh, yang mulai tanggal 24 ya, Mira? Oh, program reprogramming mental block ya? Dan pikiran bawah sadar. Ya, Itu selama yang 21 merubah hari pikiran. kan? Betul, Mm-mm. Nah, bisa dijelaskan Teh selama Mira, seperti apa sih programnya itu? ini programnya nanti kita kasih materinya, ada afirmasi dan audio yang nanti kita berikan itu selama 21 hari. Eh, pastikan Berturut-turut. ya Mm-mm. 21 hari berturut-turut, pastikan ibu dan bapak itu di jam yang sama karena biasanya nanti nanti aja sore, bagusnya itu sebetulnya di jam yang sama. Kita luangkan waktu 15 menit, afirmasinya kita baca, kita hafalkan, kita ulang-ulang selama 21 hari itu. Kita akan merubah alam Mm. bawah sadar kita. Ya, seperti apa programnya Teh Mira? Bisa dijelaskan? Prog- programnya itu kan 21 hari nanti tadi yang sudah Mm-mm. saya jelaskan. Nanti ada materi afirmasi yang kita berikan. Nanti masing-masing dari member mereka melakukan masing-masing di waktu yang sudah mereka tentukan. Hmm. Jadi ada afirmasi yang kita berikan dan memang Oke, ada jadi audio programnya setiap tersebutnya. member nanti melakukan afirmasi untuk diri mereka sendiri. Iya, Dilakukan setiap hari betul. selama 21 Betul. hari, tidak boleh ada yang bolong. Kalau ada yang bolong harus mengulang lagi dari awal. Iya, betul. Nah, Harus untuk mengulang lagi melakukan dari itu awal. semua, RSN sudah menyiapkan kalimat afirmasinya dan bisa diedit sesuai kebutuhan masing-masing, baik afirmasi harian maupun afirmasi jangka panjang. Kemudian juga musik pengiring meditasi dan lain sebagainya. Nah, goals dari program ini adalah Bapak Ibu yang selama ini kerak mental blocknya masih tebel, itu akan sedikit demi sedikit akan berkurang ya. Akan ibaratnya seperti digosok terus, dikurangin agar benar-benar kesadarannya itu hadir penuh gitu. Dan kemudian juga pikiran bawah sadar maupun mindsetnya itu terbentuk. Seperti itu bukan Teh Mira ya? Iya, betul, Pak Aksan. Nanti mindsetnya itu berubah. Nanti kita bentuk lagi dengan pemikiran yang baru, dengan pandangan yang baru. Itu saya sih udah nggak sabar ya nunggu program ini karena excited banget. eh Begitu Abang bikin program ini, saya langsung, wow, ini benar-benar akan merubah hidup kita. Selama Mm-mm. 21 hari itu, tadinya mindset kita yang bahwa cari uang itu susah, atau yang sakit berpikiran, saya nggak mungkin sembuh, itu betul-betul akan jadi Mm-mm. pemikiran kita Oke. yang baru. Mm-mm. Nah, afirmasi-afirmasinya apa saja sih?
Biasanya kan orang yang sulit membongkar mental block itu adalah mereka yang masih terus berkecamuk dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, mencari siapa yang salah di masa lalu, mencari siapa penyebab terpuruknya dia di hari ini, kepada siapa dia harus balas dendam, kemudian kecewa mengapa harus begini, kenapa saya bisa begini hari ini, dan seterusnya. Dan juga khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Bahkan terhadap peristiwa 1 jam yang akan datang aja dia sudah khawatir. Sesuatu yang belum terjadi. Nah, dia tidak pernah hidup di masa sekarang atau di present moment ya. Nah, itu. Nah, program ini untuk membenahi itu ya Bapak Ibu. Ya, semoga yang sedang singgah di channel ini dan menonton live streaming ini, mungkin memang itu bukan kebetulan, bukan hanya mungkin ya, itu tidak kebetulan. Sudah kebetulan. Jadi ini adalah jawaban dari doa-doa Anda sehingga Tuhan mengabulkannya dengan cara Anda menonton live streaming ini. Ya, oke. Dan malam ini kebetulan lagi. Tidak kebetulan kalau partner ngobrol saya malam ini adalah Teh Mira gitu loh. Oke, kembali ke mindset nih. Em, sayang ya, Bapak Ibu yang sudah menginvestasikan eh, nominal uangnya, ya besar atau kecil itu relatif ya, karena ada juga yang ikut kelas yang sampai berjuta-juta. Di RSN kan ada juga ya kelas VIP yang Ada. 4 juta, Iya, kemudian juga ada yang 200.000 dengan bimbingan berkelanjutan selama 1 tahun pula. Ya, itu betul. sayang sekali kalau sampai Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, Teh Mira, apa yang perlu mereka lakukan agar dengan nominal sekecil itu, ya mohon maaf ya, saya bukan meremehkan ya, tetapi 200 Betul. ribu untuk setahun, dengan panduan-panduan yang sudah kita berikan, dengan testimoni member yang sudah membuktikan, masa sih tidak ingin seperti mereka, gitu. Nah, ini juga mungkin karena mindset yang kurang benar. Gimana nih menurut Teh Betul. Mira? Menurut saya, buat Gimana cara ibu membenahinya nih? menurut saya buat ibu bapak, para member RSN yang saya cintai, mari kita rubah pola pikir kita, mari kita rubah mindset kita. Dengan berbayar 200.000, sebetulnya mereka bukan tidak ada perubahan dalam hidup yang sudah Bapak Ibu, apalagi yang udah 1 tahun ini ya, pasti ada. Tapi eh, karena sebetulnya banyak yang sudah dapat, Iya. sayang sih memang gitu. Mereka malah, aduh ini saya belum berubah, saya ini. Mari kita ubah pola pikir kita, hindari mengeluh, hindari berkata negatif karena alam semesta ini sangat, energi sama vibrasi itu tidak bisa dibohongi. Itu Hmm. sangat-sangat bisa dirasakan. Hindari mengeluh, kita banyak berpikir positif, sajian yang sudah disajikan di RSN, mari kita kerjakan, mari kita nikmatin, mari Hmm. eh, apa ya istilahnya ya Pak Aksan. Ya Ya, tinggal mari kita, kita santap bareng-bareng hidangan sudah ya ya makanan yang sudah terhidang betul, ini. Heeh, kita rame-rame nih betul. di sebuah perjamuan yang luar biasa. Nah, Teh Mira ada satu pertanyaan yang tolong banget dijawab dengan jujur ya. Beneran loh ini, jawab dengan jujur ya. Malam ini Teh Apa tuh? Mira ngobrol sama saya, lalu Iya, ngobrolin itu semua tadi itu karena diminta oleh Bang El atau karena apa gitu? Kok tiba-tiba ngomongin itu? Saya tadi iya, juga kita belum berkoordinasi loh. Saya belum belum nanya. Saya cuma bilang nanti topiknya tentang mindset gitu kan. iya. Mm-mm. Sebetulnya ini atas dasar kesadaran saya pribadi. Hmm. Saya dari kemarin seperti ditagih juga oleh alam semesta untuk membagikan, maksudnya untuk mengedukasi, men-share ilmu yang sudah saya dapatkan selama ini, entah itu Hmm. di RSN ataupun memang di luar, tapi kebanyakan memang saya dapatkan dari RSN. Saya dapat banyak ilmu di sini. Energi apalagi ya, Abang setiap hari ngebooster sehari 3 kali, itu luar biasa, membuat keadaan saya semakin stabil. Biasanya tadinya, eh, gimana ya, mood saya sering turun naik lah. Ketika di RSN ini luar biasa, sehari di booster Hmm. 3 kali saya dapat kestabilan Oke, pikiran segala macam, luar biasa. boleh dibuka nggak? Sudah dapat banyak dari RSN tuh apa aja?
Apa ya? Aduh, Yang terbaru boleh, yang sudah lama-lama dulu-dulu juga yang boleh. terbaru. Saya dapat Mm-mm. pasangan hidup di Iya, RSN. itu dia. Yang terbaru itu saya dapat pasangan hidup di RSN. Luar biasa lah. Pokoknya memang Hmm. saya sangat, eh kalau ngomongin Yang RSN, lain, saya kadang suka, hmm. suka kadang Kalau di terlalu list, excited, saya bingung. mm-mm. Saya kira, oh ya, mungkin memang ini udah saatnya. Saya harus berbicara mengenai apa yang sudah saya dapatkan di RSN itu. Dan Mm-mm. ya, Nah, nggak ada. ke- Kalau boleh dibilang, kalau orang tanya pasti begini, apa suka dukanya? Kalau ditanya suka dukanya, pasti dengan lantang saya bilang tidak ada dukanya. Sukanya yang saya dapatkan di sini. hmm. Wah, ini gimana ya? Tamira ini mewakili manajemen RSN apa mewakili pribadi sebagai member atau gimana? Susah jadi. Saya mewakili Tapi nggak apa sebagai lah. member. Oh, dari member aja ya. Oke, oke. Oh. Ya, Waduh, tadi pertanyaan saya salah ya. Harusnya dipisah dulu ya. Nanti ada waktunya iya, sendiri iya. ngomongin manajemen ya. Iya, betul, harusnya Ya, gitu. ya Tapi tadi memang itu pribadi, jujur dari karena saya pribadi tidak ada, kita hmm, tidak ada, saya orang yang gimana ya, selalu mengekspresikan apa yang saya rasakan gitu. Itu betul-betul hmm. dari pribadi saya sangat Ya, berterima. kemarin saya mengadakan program Seva juga dicurigain loh. Hah, 200 Oh ribu? gitu? Dua, Eh, dua sesi meeting Zoom dibimbing berkelanjutan 1 tahun. Beneran nih? Gitu. oh, ya, karena itu biasanya gini Pak San, seperti saya yang memang mereka sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan di luar sana. Akhirnya mereka bisa tahu di sini dengan nominal harga segini, di sini segini. Makanya ketika orang yang sudah banyak mengikuti pelatihan akan kaget. Saya sendiri pun begitu masuk ke restoran, ah, Bang, yang benar 200 ribu gitu. Yang ada malah saya dimarahin. Lu jangan Hmm. dirubah katanya. Itu ada sejarahnya. Oh, tadinya mau dinaikin ya? Enggak, saya maksudnya karena saya berpikiran saya di luar bayar nominal yang sangat besar, apa yang Mm-mm. saya dapatkan nggak begitu banyak gitu. Ketika saya di Terus, RSM 200 ribu, belum lama saya malah mendapatkan banyak hal yang di luar ekspektasi saya. hmm, oke, oke, oke. Nah, Hmm. eh, ini kan topiknya tentang mindset nih. Eh, bisa di-spill dong, Teh Mira, gimana cara mengubah mindset? Cara mengubah mindset Terlep, saya ya, terlepas untuk, apapun ya, karena mindset itu kan banyak ya. Belief iya system, betul, ya semacam belief system lah ya. iya Nah, betul. gimana? Ada shortcutnya nggak? Cara paling singkat dan praktis gitu untuk bisa memperbaiki? Sebetulnya ini berkaitannya dengan berkesadarannya. Ini untuk saya pribadi ya. Ketika saya merubah mindset saya, ya yang saya alamin tadi itu, ketika saya ngerasa berkekurangan, alam semesta merekam saya itu berkekurangan, makanya selalu dikasihnya Hmm, kekurangan terus. Jadi kayak hidupnya susah aja. Nah, ketika saya rubah mindset saya menjadi berkelimpahan, oh, saya kaya raya, alam semesta ini kaya gitu. Apa yang saya mau pasti saya dapatkan. Dan memang akhirnya keadaan saya pun berubah. oke. Mindset kita yang Nah, harus berubah. oke. Tadi jodoh sudah. Materi apa nih yang sudah didapat? Kemarin katanya sering sering banget ke toko emas ya. Oh iya, Gimana sih itu ceritanya? ceritanya itu tentang visualisasi. Itu berkelimpahan ya, dengan berkelimpahan memang alhamdulillah keadaan saya juga untuk materi luar biasa saya dapatkan. Di situ ada materinya itu diperintahkan, diminta untuk kita membayangkan. Membayangkan ada uang tumpukan. Nah, itu saya rubah. Saya rubah, kalau perempuan kan memang biasalah suka perhiasan ya. Saya Mm-mm. rubah, saya bayangkan ketika jam 10 itu saya ada di toko perhiasan yang saya mau. Saya bayangkan detail, saya bayangkannya saya masuk ke toko perhiasan itu, saya saya beli perhiasan itu. Saya membayangkannya itu dengan perasaan saya yang penuh penuh kebahagiaan. Ya, gimana ya? Kita datang ke toko perhiasan pasti kan seneng lihat-lihat, bahagia lah. Saya Mm-mm. bayangkan itu, ternyata 2 minggu kemudian itu terjadi. Hmm. Saya, Ke toko dan emas sampai hari yang ini dibayangin alhamdulillah. itu. Iya, yang Hmm. dibayangin itu persis. Sebetulnya bukan hanya itu saja, orang di WhatsApp saya pasti melihat, jalan-jalan terus katanya status WhatsApp-nya.
Karena itu saya membayangkan saya jalan-jalan, saya bayangkan, Hmm. saya imajinasikan, saya ada di kota ini, ada keceringan sih di Bali sebetulnya. Saya bayangkan saya ada di Bali, nggak lama kemudian saya datang ke Bali. Alam semesta, jadi apa istilahnya, semesta mendukung. Ada saja yang harus saya datang ke sana. Rezekinya pun Hmm. ada didatangkan gitu. Nggak hanya Hmm. ngebayangin, tapi rezekinya pun ada. Dan memang Iya. jangan lupa. Nah, Betul, kadang-kadang mental mental blok berkelimpahan itu kan di situ ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, pikiran bawah sadar kita ngensel tuh, atau nyeletuk tuh, atau nyolot ya. betul, Emang betul bisa? Kak. Gimana caranya? Dari mana Nah, tuh? itu, Gitu kan. Padahal itu, bisa jadi betul, mungkin diajak saudaranya, yuk numpang mobilku yuk ke Bali misalnya. Kan bisa ya seperti itu. betul, Nggak harus dengan betul. dirinya sendiri. Iya, betul Pak Aksan, seperti itu. Jadi kadang disuruh ngebayangin, ayo bayangin tumpukan uang, pasti berpikiran, ah duit dari mana gitu. Terus kasarnya ya, mohon maaf bahasa ininya. Terus kayak bayangin kita kaya raya, mana mungkin kerja aja enggak gitu. Pasti ada penyangkalan, limiting belief-nya itu yang harus kita rubah. Betul yang Pak Aksan bilang tadi, ke Bali itu ada saudaranya lah yang ngajak, ada temennya lah nanti yang ngajak, pasti ada berbagai jalan, berbagai cara untuk ke sana. Mm-mm. Seperti Ya, itu. ya itulah cara Tuhan mengabulkan doa-doa kita melalui perantara sistem semesta ya. Ini pesan dari saya, kalau Mm. memang mau hidup berkelimpahan atau memang ini saya cerita saya pribadi. Eh, di doa Infinity Love itu kita memaafkan diri kita memaafkan orang lain. Sering-seringlah itu yang dilakukan. Yang pertama itu. Yang kedua, percaya bahwa eh, alam semesta ini kaya raya. Setelah kita bereskan diri kita maafkan diri kita maafkan kesalahan orang lain, dan kita banyak mendoakan orang lain, di situ perubahan hidup itu akan ada. Apa yang kita pikirkan, otomatis pikiran kita akan berubah. Apa yang kita pikirkan itu yang kita tarik, itu yang harus selalu kita jaga. Makanya Mm. setelah saya tahu ilmunya itu, saya sudah tidak mau memikirkan pikiran-pikiran negatif. Ya, apa susahnya sih kita mikirin hal-hal yang positif, yang membahagiakan? Itu malah lebih 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 seneng Ya. kan, gitu, lebih enak kan. Makanya saya rubah, saya ganti pikiran saya seperti itu. Ya, alhamdulillahnya itulah yang saya dapatkan. Mm. Makanya selalu enak ya jalan-jalan terus. Gantilah pikirannya. Ayo Mm-mm. jalan-jalan gitu. Kita berubah.